Selamat pagi peserta didik baru SMA Kristen Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita memulai kegiatan MPLS hari ketiga, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah di hari ketiga masa pengenalan siswa baru ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati kami yang akan mengikuti hari ketiga setiap kegiatan yang kami ikuti. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik. Berikan kami kesehatan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dan biarlah Roh Kudus-Mu menemani kami semua dalam kegiatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, selamat pagi adik-adik peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 SMA Kristen Harapan Denpasar. Perkenalkan, nama saya Merly Resa dari kelas 12 IPS 6. Jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai peran tata usaha atau TU di SMA Kristen Harapan. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya TU ya, karena dari dulu mungkin dari SD atau SMP juga di sekolah kalian pasti ada TU-nya. Nah, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian kalau udah dengar kata TU? Kalau saya sih yang pertama ada administrasi, yang kedua ada surat-suratan, dan yang ketiga nih yang paling penting duit. Kalau sudah bahas TU pasti udah gak asing banget sama yang namanya duit atau uang. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya sama staf TU kita yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Bu sama adik-adik kita di rumah. Baik, terima kasih Merly. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin. Saya bertugas di sini sebagai Kepala TU. Nama saya Kristina Nima Anis Priani. Tugas saya sebagai penata buku di SMA Harapan. Ya, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Stefani Lisa Margareta. Saya di Tata Usaha sebagai administrasi siswa. Selamat pagi adik-adik. Saya Randy Satria Ferdinandus di Tata Usaha sebagai operator dapur. Nah, baik, jadi di sini sudah ada 4 staf TU. Di sini ada Pak Udin, ada Bu Komang, ada Bu Ica dan juga Pak Randy. Nah, mungkin saya bakal tanya Pak Randy sedikit ya, karena tadi kan dijelaskan Pak Randy berperan sebagai operator Dapudi. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih bingung operator Dapudi itu kayak gimana aja sih? Mungkin bisa dijelasin Pak Randy? Oke, baik. Operator Dapodi adalah Dapodi sendiri itu adalah singkatan dari data pokok pendidikan. Jadi tugas saya sebagai operator Dapodi adalah untuk menata dan mengelola data pokok pendidikan di SMA Kristen Harapan. Jadi intinya segala data adik-adik nanti yang akan masuk ke sini, lalu guru-guru dan semua yang berkaitan dengan SMA Harapan, saya mengelolanya. Jadi saya mengelola sebagai database, lalu bertanggung jawab juga kepada pemerintah pusat dan kependidikan, seperti itu kira-kira. Baik, berarti pada intinya Pak Randy semua data-data siswa SMA Kristen Harapan itu berarti Pak Randy yang menghandle ya Pak ya? Betul sekali. Berarti bisa saya simpulkan kalau misalnya semua data siswa SMA Kristen Harapan itu Bapak yang menghandle ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, baik, saya akan kembali bertanya. Jadi kalau misalnya tata usaha itu kan pasti punya jam operasionalnya ya. Nah, kalau misalnya kita biasa sekolah seperti biasa gitu, itu kan tentunya jam operasional itu mengikuti jam sekolah. Apa benar seperti itu? Benar ya. Nah, tapi kan sekarang itu kan kita kan dalam kondisi pandemi. Sekolah istilahnya kita sekolah di rumah. Nah, apakah TU-nya tetap buka? Nah, kalau misalnya tetap buka, jam operasionalnya jam berapa aja? Terima kasih Merly. Untuk jam operasional itu bagi tata usaha itu tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan jadwalnya. Kita buka tata usahanya mulai pukul 7.30 sampai jam 13.30. Begitu Merly.
Berarti masih sama seperti jam sekolah ya Pak ya? Iya Masih sama, seperti jam sekolah biasa. Tapi kalau misalnya hari libur, misalnya seperti Iya. hari-hari libur dan sebagainya, itu TU-nya tetap libur atau buka? Kalau hari libur, TU tetap buka, cuman pegawainya, petugasnya itu dibagi menjadi dua shift. Ya, itu kita dibuatkan piket seperti itu, Merli. Nah, berarti bisa dicatat ya adik-adik di rumah bahwa jam TU itu dibuka dari jam 7.30 sampai jam 13.30 mengikuti jam sekolah. Nah, selanjutnya nih saya bertanya, kalau misalnya kita nih sekolah biasa, dalam situasi sekolah biasa itu kan kita kan ke TU atau punya keperluan ke TU itu pasti dalam posisi di sekolah. Dalam artian kita masih pakai seragam sekolah. Nah, tapi dengan situasi seperti ini kita ada di situasi pandemi, apa ada tata berpakaian untuk pergi ke TU? Apakah harus seperti ini atau seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, saya jelaskan ya. Kita punya tata tertib itu berpakaian. Salah satunya yaitu jika kita mengurus administrasi ke sekolah, tentu dengan pakaian yang sopan dan rapi. Diutamakan menggunakan seragam sekolah seperti itu ya. Kalau hari libur pakai seragam yang beridentitas sekolah seperti itu, Merli. Nah, bisa dicatat ya teman-teman, jika ingin pergi ke TU itu wajib menggunakan seragam sekolah atau Iya, identitas betul. sekolah. Nah, yang selanjutnya nih, apakah di SMA Kristen Harapan di tata usahanya itu apa memang kita memiliki semacam beasiswa-beasiswa khusus seperti itu untuk di sekolah? Mungkin bisa dijelaskan? Baik Merli, sedikit saya akan jelaskan tentang beasiswa yang ada di SMA Keharapan. Pertama ada beasiswa saudara kandung, di mana kalau ada saudara kandung yang sekolah di satu unit, dia akan memperoleh keringanan SPP 15% dari SPP. Terus beasiswa prestasi dihitung dari tingkatnya mendapat 25% dari SPP. Sedangkan beasiswa anak karyawan juga ada, di mana ditanggung 50% dan keringanan SPP orang tua yang meninggal. Jikalau orang tua ayahnya sebagai pencari nafkah yang meninggal, dia akan memperoleh bebas SPP. Sedangkan kalau ibunya yang meninggal, dipotong 50% dari SPP. Kalau kedua-duanya tidak ada, dia dapat 100% untuk selama dia belajar di SMA Keharapan. Begitu beasiswa yang ada di SMA Harapan. Makasih Merli. Sama-sama Ibu, mungkin saya cerita sedikit. Sebenarnya pada awal saya masuk SMA Keharapan ini, saya kan masih kelas 10 ya, waktu itu saya masih kelas 10 dan saya punya kakak di kelas 12. Kebetulan kakak saya pada saat itu di kelas 12 IPS 1. Nah, kebetulan statusnya saudara kandung, jadi saya menerima SPP saudara kandung yang persaudaraan itu. Dan kebetulan juga di kelas saya istilahnya siswa yang mendapatkan peringkat. Jadi saya juga menerima beasiswa berprestasi seperti itu. Karena saya juga udah merasakan dan menikmati beasiswa itu. Jadi kalau misalnya selagi ada kesempatan, kenapa tidak? Seperti itu kan. Nah, pertanyaan terakhir nih khusus untuk Bu Ica. Tadi kan Bu Ica berperan di TU itu sebagai pengurus di bidang administrasi ya Bu. Mungkin bisa diceritain sedikit administrasi itu seperti apa? Mungkin administrasi apa saja yang Ibu urus misalnya? Ya, saya di tata usaha itu sebagai administrasi siswa. Jadi saya mengisi biodata siswa di buku induk, kemudian membuat kartu pelajar dan merekap absensi siswa yang akan diberikan ke wali biasanya setiap semesternya. Begitu Merli. Terima kasih Bu. Nah, mungkin itu dulu jumpa kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin satu bisa menyampaikan pesan dan pesannya untuk adik-adik di rumah, disilakan. Baik, terima kasih Merli. Saya merasa terkesan
kepada anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang sudah percaya dengan SMA Kristen Harapan untuk bergabung di sini. Terima kasih adik-adik. Pesan saya, mari kita taati tata tertib di SMA Kristen Harapan supaya kita lebih berprestasi lagi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Baik teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, mungkin segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap ingat kita masih ada di situasi pandemi. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan rajin, menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai jumpa di sekolah. Dadah.
Selamat pagi anak-anak peserta didik kelas 10. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita ya untuk mengenal lebih banyak tentang apa itu SMA Kristen Harapan. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ria. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 11 dan juga menjadi guru bimbingan konseling di kelas 11. Ya, jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang ibu yang sudah ada di sebelah saya, yang nanti tentunya akan memperkenalkan diri sendiri. Silakan Ibu, saya persilahkan untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Ria. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Salam sehat ya semuanya. Semoga dalam keadaan yang bahagia selalu dan sehat ya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Dewi Astuti. Saya bergabung di Yayasan Perguruan Kristen Harapan itu sejak tahun 2003. Jadi saat ini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 10 dan kelas 12. Dan juga saya mendapat tugas tambahan selama 2 tahun ke depan ini sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dewi ya. Nah, beliau tadi sudah menjelaskan bahwa selama 2 tahun ke depan beliau diberi kepercayaan untuk menjadi wakil kurikulum. Kita menyebutnya begitu Bu ya, yang lebih lebih familiar ya. Nah, anak-anak berbicara tentang kurikulum. Nah, ini kan berbicara tentang jantungnya sekolah. Nah, kalau kurikulum ini tidak disiapkan dengan baik, maka sama seperti fungsi jantung begitu ya. Kalau jantung tidak berfungsi dengan baik begitu Bu ya, maka seluruh tubuh ini tidak akan berfungsi dengan baik gitu ya, atau mati gitu. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang sama Bu Dewi. Kita mau bertanya ini Bu ya. Jadi di SMA Kristen Harapan ini kurikulum yang seperti apa sih Bu Dewi yang dipakai? Oke, baik, di SMA Kristen Harapan kita menggunakan kurikulum 2013 atau mungkin yang dikenal dengan K13 ya. Jadi di kurikulum sekolah SMA Kristen Harapan itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Jadi sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Kristen Harapan. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan peserta didik agar nanti dapat menjadi pribadi yang berkarakter ya ketika berada di lingkungan masyarakat kelak. Nah, itu kira-kira Ibu. Itu ya, iya. Jadi sudah digambarkan dengan sangat jelas ya. Jadi memang betul kurikulum ini jantungnya sekolah gitu ya, yang menggerakkan proses pembelajaran di sekolah ini. Iya. Ini Ibu, ini kurikulum kita. Nah iya, ini Bu Dewi udah bawa buku tebel banget nih anak-anaknya ya. Di sinilah panduannya, alatnya ini ya, yang kita gunakan untuk pembelajaran selama 1 tahun. Ini namanya kurikulum kurikulum SMA Kristen Harapan. Nah, bisa saya jelaskan sedikit ya Ibu ya. Boleh Bu Dewi. Ini yang nggak usah deh banyak-banyak banget. Yang ini ya, Bu ya, yang penting diketahui anak-anak ya Bu ya. Iya, untuk anak. Jadi di sini di struktur kurikulumnya itu sudah diatur dalam Permendikbud ya. Permendikbudnya itu nomor 36 tahun 2018. Salah satunya itu adalah mengatur tentang beban belajar siswa dalam belajar ya. Jadi di sini sudah mengikuti kurikulum di SMA Kristen Harapan sudah mengikuti pola dari K13. Jadi ada kelompok pembelajaran umum, kemudian ada yang peminatan, kemudian ada juga yang lintas minat. Jadi semua itu sebenarnya mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi sehingga nantinya lulusan dari SMA Kristen Harapan itu memiliki kompetensi pada 3 dimensi. Dimensinya ada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada pelajaran apa saja sih yang dipelajari gitu ya Bu ya? Banyak banget, kayak yang mana saja, kelompok umum gitu ya. Saya coba paparkan deh. Yang pertama itu yang namanya kelompok umum. Itu ada 6. Yang pertama pelajaran agama ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti itu kita ada agama Hindu, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Jadi semua agama ya Bu ya. Semua agama ada Ibu. Walaupun hanya satu anak juga tetap difasilitasi ya Bu difasilitasi. ya. Jadi semua dapat pembelajaran agama. Kemudian yang kedua ada namanya PPKN, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke kelompok yang umum yang kedua, itu ada yang namanya seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan muatan lokal bahasa daerah Bali.
Nah, kemudian sama itu untuk jenjang kita ada 2 jenjang Ibu. Ya, IPA dan IPS gitu. Iya. Berarti nggak ada peminatan, biasanya kan jadi pertanyaan juga nih Bu Dewi Iya. ya, kalau anak-anak daftar ke sini atau orang tua pasti tanya begitu Bu ya, ada nggak peminatan bahasa? Begitu. Itu tergantung ini, kalau peminatan bahasa itu tergantung kesiapan dari sekolah, sumber daya kita ya, SDM kita apakah mampu. Untuk di SMA Kristen Harapan hanya 2, jadi ada MIPA dan IPS. Nah, nanti kalau misalkan memilih peminatan MIPA itu dapat pelajaran tambahan matematika, fisika, kimia dan biologi. Sedangkan kalau yang IPS itu dapat geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Jadi untuk peminatan yang bahasa yang seperti Ibu tanyakan tadi, kita masukkan ke kelompok lintas minat namanya. Jadi di bahasa. Jadi kita ada bahasa dan sastra Inggris dan bahasa asing Jepang. Kalau yang bahasa asing Jepang dapatnya hanya di kelas 10 saja. Jadi di kelas 11 dan 12 kita konsen dapatnya itu hanya bahasa dan sastra Inggris saja. Jadi kalau yang berminat dengan bahasa difasilitasi lewat lintas minat ya Bu ya. Iya, bisa di Jadi lintas jangan minat. khawatir bagi anak-anak ya yang mungkin aduh saya suka banget belajar bahasa. Di sekolah ini ada pembelajaran bahasa Jepang Bu ya. Ada. Bahasa Jepang di kelas 10. Jadi anak-anak yang di kelas 10 nanti akan belajar bahasa Jepang dan juga nanti memperdalam bahasa Inggris ya Bu ya. Di Iya, dalam lintas bahasa Inggris minat dan itu ya. sastranya tentunya ya. Tidak Oke, hanya oke. bahasanya. Oke. Iya ya, sudah kebayang ya anak-anak ya kurikulum di SMA Kristen Harapan ini seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian ada lagi, Masih Bu. ada Bu ya? Oke, silakan Bu. Sebentar, ada lagi nih beban belajarnya. Jadi kalau beban belajar itu dihitungnya per minggu. Jadi kalau per minggu itu anak-anak kelas 10 belajarnya 44 jam. Ya, sesuai dengan kurikulum ya. Kemudian kalau yang sedangkan kelas 11 dan kelas 12 itu belajarnya 46 jam. Dengan urutan yang tadi ya, dia beda-beda jamnya, setiap mata pelajaran beda jamnya. Kalau misalkan bahasa Indonesia ada 4 jam dan yang lainnya, yang khusus peminatan kelas 10 itu 3 jam. Kalau yang kelas 11 dan 12 ada 4 jam kita belajar. Jadi matematika dapatnya 4 jam Bu. 4 jam ya. Ya, kalau yang MIPA tambah 4 lagi 8 jam seminggu. Waduh. Ya, Nah, lumayan kalau yang juga. dari Ibu Dewi jelaskan berarti Iya. ketika memutuskan masuk peminatan apa itu betul-betul harus dipikirkan sejak awal ya Bu. Iya, Karena ini akan nanti berdampak nih anak-anak nih. Ya untuk kelanjutannya, karena yang akan dipelajari kalau ambil peminatan IPA itu 3 jam ya Bu per mapel. iya, tambahannya per mapel. Untuk begitu ya. yang peminatan. Yang peminatan begitu ya. Jadi memang harus dipikirkan dari awal ya anak-anak ya. Nanti mau memilih peminatan apa supaya nanti tidak terlanjur jalan begitu Bu Dewi ya, Iya. karena bebannya memang sangat banyak khusus untuk peminatan. gitu Iya, ya. untuk peminatan sih itu bisa saja ditentukan. Kalau di kelas 10, makanya waktu pendaftaran kita menyertakan rapot SMP mereka. Jadi kita mengambil nilai dari sana. Jadi peminatannya kita lihat nilainya kebanyakan kayaknya nilainya meningkat di IPA gitu ya. Berarti anaknya kan mampu di bidang IPA. Jadi bisa masuk di bisa memilih jurusan MIPA. Dan nanti juga akan ada ketika sudah masuk di SMA Kristen Harapan itu ada tes pemetaan lagi ya untuk peminatan, tes pemetaan peminatan dan juga ada tes bakat dan minat. Jadi dari sana kita ambil juga dan nilai rapotnya juga. Nah dan tidak kalah penting lagi tujuan cita-cita kalian nanti mau kuliah kemana gitu ya Bu ya. Jadi biar nggak salah pilih jurusan nanti Iya, gitu. iya, betul. Karena mungkin maunya di mana tapi kemampuannya nggak ada di situ. begitu Iya ya. betul. Jadi di awal sudah dibantu ya anak-anak untuk kalian memutuskan bukan hanya sekedar keinginan tapi kemampuan kalian memang di mana. Begitu ya Bu Dewi. Iya betul. Baik, baik. Iya Bu, nah sekarang kalau tadi itu kurikulumnya Bu ya, nah ketika diimplementasikan gitu ya Bu ya di dalam proses belajar mengajar itu seperti apa sih Bu? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, untuk pelaksanaan pembelajaran itu kan proses ya, dari perencanaan. Kita boleh berencana. Nah, nanti di perjalanan bagaimana gitu ya. Jadi kegiatan dalam pembelajaran itu adalah adanya interaksi. Baik itu interaksi antara guru dengan muridnya ya, dengan peserta didik. Kemudian di sana dalam interaksi itu ada yang namanya komunikasi timbal balik. Komunikasi itu berlangsung dalam situasi yang edukatif. Jadi dalam mendidik ya. Nah, kemudian suasana edukatif itu akan mencapai nanti namanya tujuan belajar. Jadi hal ini juga telah ditegaskan dalam pendapat Diki Hajar Dewantara, di mana untuk membentuk manusia yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek ya, kemudian kemanusiaan dan mampu menghargai kemanusiaan setiap orang, sehingga peserta didik nanti itu bisa berlaku mandiri,
dan dewasa dan dalam bisa menjalankan kehidupan di masyarakat nantinya. Iya, jadi karena ini kan memang berkaitan dengan kurikulum 2013 Bu ya. Iya. Jadi memang bukan satu arah begitu ya, Iya. tetapi dua arah. Jadi dari guru menyampaikan sesuatu, memfasilitasi murid begitu Bu ya, Iya. supaya bisa mendalami suatu materi begitu Bu ya. Iya, Nah, betul. ternyata ini filosofinya Ki Hajar Dewantara sejak zaman dulu ini masih bisa kita hidupi ya Bu ya di dalam Masih, jadi pembelajarannya. apa ya, jadinya bisa memotivasi kita. Iya. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini dituntut untuk kita harus bisa mandiri, Iya. belajar mandiri. Jadi jauh dengan guru interaksi kan agak terbatas. Betul, gitu. betul. Istilahnya Iya. yang dipakai itu merdeka belajar gitu Bu Iya, ya. betul, Merdeka ya. Belajar Ibu. Jadi bukan berarti semau kita untuk Ya, belajar, tidak ya. iya, Tapi ya tetap dengan anak-anak menumbuhkan karakter anak-anak. Jadi tetap berkarakter walaupun belajar mandiri tapi masih ada Iya. karakternya. Merdeka belajar tapi tetap ada koridornya begitulah anak-anaknya yang harus tetap dilakukan. Nah Bu, selama ini nih Ibu kan bukan periode pertama ya Ibu jadi wakil kurikulum ya Bu betul. ya, sudah sempat menjalani di periode sebelumnya. Nah kalau yang Ibu amati hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan ini ada nggak ya Bu? Pastinya ada Ibu Pasti ya. ada ya, Bu, Jadi ya, iya, hambatan itu pasti ada. Kita bisa berencana tapi di tengah jalan pasti ada. Tapi kita sudah siapkan senjatanya. Kita ada plan Sudah A, ada plan ini, B Bu, ya, ya. manuver plan A, plan B. Jadi ada strateginya. Hambatan pasti ada ya. Jadi disinilah tantangan kita sebagai tenaga pendidik ya dan kependidikan itu bagaimana kita menyikapi tantangan yang ada. Jadi kita bisa melakukan strategi, mengatur strategi apa yang kita lakukan sesuai dengan kondisi siswanya. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara pendekatan pembelajaran anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi beda pendekatannya, sehingga dengan pendekatan yang berbeda, strategi yang berbeda, jadi siswa itu kita tahu karakter siswa. Jadi dengan lingkungannya seperti apa, jadi materi yang akan kita berikan akan mudah diserap oleh siswa. Seperti itu kira-kira. Jadi strateginya harus banyak nih ya. Harus banyak ya Bu ya. Iya. Plan A, plan B sampai plan berapa Bu? Iya sampai banyak banget ya. Jadi Berplan-plan, ya, bagaimana kita berusaha, bagaimana anak bisa memahami Semua materi. anak ya Bu ya. Jadi Iya, tidak hanya jadi- satu dua sebagian anak tapi Iya. semua anak ya Bu. Semua ya. anak juga bisa ya. Sehingga- Idealnya seperti itu ya. Idealnya, Jadi dengan betul, karakter betul. yang berbeda, Iya, iya. lingkungan yang berbeda, dengan background yang berbeda juga. Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa menyikapi seperti itu sehingga nantinya lahirlah anak-anak yang memang punya motivasi, punya kreativitas ya. Jadi bisa menumbuhkan karakter, kembalilah semua dengan kembali kita ke karakter ya. Iya, semua ke sana Bu ya. Iya. Iya. Nah Bu, nah ini kan kita dalam situasi pandemi nih Bu ya. Nah bisa dibilang juga ini kan salah satu hambatan begitu Bu ya. Iya. Melakukan pembelajaran yang memang ideal sesuai dengan kurikulum 2013 ya Bu ya. Nah di masa pandemi ini kira-kira apakah kurikulum 2013 ini masih bisa dipakai nih Bu? Karena kan ini pandemi sudah berjalan sudah setahun lama lebih ya Bu ya. ya, setahun Oh, lebih iya. ya. Nah ini bagaimana gitu Bu kurikulum 2013 ini tadi kayaknya yang dalam pelaksanaannya itu sangat butuh apa ya, begitu banyak persiapan, proses begitu ya. Di tengah keterbatasan di pandemi ini gimana Bu menerapkan kurikulum 2013 ini? Oke, baik. Di SMA Kisan Harapan di kondisi pandemi seperti sekarang kita menggunakan yang namanya kurikulum kondisi khusus. Dan itu juga sudah mengacu pada kurikulum nasional K13, itu juga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Ya, jadi dalam hal ini siswa tidak akan dibebani oleh begitu banyak tugas ya. Kemudian makanya nanti akan ada penyisiran dari kompetensi dasar yang akan diberikan ke siswa. Jadi untuk khusus di pembelajaran daring ini ya, tanpa mengurangi makna untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah itu seperti yang kita ketahui untuk kondisi seperti sekarang yang sudah 1,5 tahun kita menjalaninya ya, hampir lumayan lama juga anak-anak tidak sekolah dan kita juga rindu sekali dengan mengajar dengan anak-anak ya. Iya, sekolah sepi banget Bu nih ya. Iya, betul. Jadi kalau di pembelajaran daring itu memang beda pembelajarannya dengan yang tatap muka kita biasanya. Kalau biasanya bangun jam pagi gitu ya, jam 7 sudah harus di sekolah, jam 12:30 sudah pulang gitu ya. Tapi kalau di rumah itu ya kita akan batasi sekarang. Kita ada 1 jam pelajaran itu dihitung 45 menit.
Jadi di kondisi di pandemi seperti sekarang itu pembelajaran tatap mukanya hanya setengahnya. Jadi ada 25 menit saja tatap muka. Jadi 50%-nya, kemudian yang 35% itu untuk kerja mandiri. Ya, kemudian sisanya itu adalah untuk waktu jeda istirahat. Jadi kalau misalkan belajar nanti satu kali pertemuan itu hanya 25 menit ya. Kemudian untuk tugas itu adalah 15 menit, kemudian sisanya untuk perpindahan jadwal dari pelajaran satu ke pelajaran yang lainnya. Gitu, Bu. Jadi memang tetap dipakai ya Bu ya kurikulum Iya, 2013 masih tadi tetap. dengan istilahnya itu kurikulum khusus masa pandemi begitu Iya, Bu betul, ya. iya. Dengan penyesuaian di sana sini begitu Bu ya. Betul. Jadi sudah dijalani 1,5 tahun ya Bu ya. Iya. Dan ini nanti menjalani di tahun ajaran yang baru ya dengan kemungkinan lain gitu ya, mungkin nanti harus ada plan-plan lain gitu Bu ya yang pasti sudah disiapkan juga Bu ya oleh Iya. SMA Kristen Harapan ya Bu. Iya, betul. Nah Ibu, adakah sih Bu sebenarnya perbedaan nih Bu ya K13 ini dengan kurikulum tadi di masa COVID ini? Itu kan dari namanya sudah beda begitu Bu ya, mungkin ada khusus masa COVID. Nah di mana sih Bu perbedaannya itu Bu? Kalau perbedaannya sih hanya sesuai dengan keputusan surat edaran ya dari 4 menteri itu kita mengacu ke sana juga, dan itu juga sudah mengacu ke kurikulum nasional. Nah untuk materi itu tetap sih kita berikan sesuai dengan materi KIKD di kondisi khusus yang sudah mengalami penyisiran ya, dipilih-pilih karena Dipilah waktunya ya, Bu, ya, dipilah. ya. Kemudian Yang yang mana yang kira-kira penting begitu, Bu, ya, mungkin betul, ya? yang esensial yang mana yang itu akan diberikan. Kemudian di dalam membuat kelas juga kita ada kelas non tatap muka, ada tatap muka, biasanya kan dengan Zoom meeting atau Google Meet ya biasanya. Nah juga, dan tidak ketinggalan juga tetap sama juga ada penilaiannya. Jadi ada penilaian itu baik itu tes tulis atau tes lisan ya. Kalau yang tes tulis biasanya kan anak sukanya biar senang pakai Google Form, biasanya contohnya kemarinnya, jadi tinggal pilih-pilih saja yang mana jawabannya gitu ya. Kemudian ada penugasan juga, bisa berupa kuis atau games, kemudian ada project dan portofolio. Jadi semua itu ada. Jadi ada pembelajarannya juga ada, kemudian tujuannya jelas, kegiatannya ada, kemudian penilaiannya juga ada. Kemudian apabila nanti di dalam penilaian anak-anak kurang dari kriteria ketuntasan minimal, itu akan diadakan remedial sehingga nanti anak-anak memang benar-benar tuntas dalam pembelajarannya. Begitu kira-kira Ibu. Gitu Bu ya. Jadi iya. ekstra juga Bu. Ekstra Jadi banget, Bu, ya, bagaimana benar-benar. menyajikan materi yang dengan jarak jauh ya, betul. bagaimana strateginya lah dari Iya, jadi- guru untuk bisa menyampaikan materi ke Menyampaikan. siswa. Jadi anak-anak tetap terlayani dengan banyak halangan, rintangan gitu Bu ya, Iya. banyak keterbatasan lah kita bahasakan Iya, begitu ya Bu betul. ya. Tapi Iya. SMA Kristen Harapan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya Bu ya, tetap Iya, melayani. jadi ya itu dah model-model pembelajaran yang kita berikan jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak explore lagi, Explore, baik betul ya. siswanya, baik gurunya Gurunya sama-sama belajar jadinya ya. Betul, Iya ya, Bu, gitu. ya, iya jadi. Nah Ibu, sekarang untuk kita sebelum menutup Ibu ya perbincangan, rasanya sudah cukup banyak ini Bu Dewi sampaikan tentang kurikulum kepada kita semua gitu ya. Anak-anak sudah ada bayangan, oh nanti saya akan belajar dengan sistem yang seperti apa dan bagaimana. Nah sekarang saya mungkin mau meminta saran Ibu ya, jadi mungkin semacam apa yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak ini Bu ya. Mereka kan baru naik jenjang ini Bu ya. Pembelajaran di SMP dengan di SMA ini pasti berbeda Bu ya. Walaupun di SMP mereka sudah melakukan pembelajaran daring. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu berikan masukan Bu ya sebagai wakil kurikulum kepada anak-anak kelas 10 ini terkait soal mengikuti pembelajaran dengan semaksimal mungkin begitu Bu ya. Baik ya, terima kasih. Jadi untuk walaupun sekarang masih dalam masa pandemi ya, kita panjang ini pandeminya sepertinya ya. Belum Jadi tahu kapan selesai. iya betul. Jadi tidak menyurutkan semangat kalian, motivasi untuk belajar. Karena apa? Walaupun di tengah pandemi sebenarnya kita banyak belajar mandiri. Ya, jadi belajar mandiri, belajar dengan lingkungan, belajar dengan yang ada di keadaan di sekeliling kita. Jadi
walaupun pandemi jadi tetap saja semangat untuk belajar. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya dengan guru, tapi dengan alam juga, itu juga guru kalian. Orang tua, pendampingan di rumah juga semua sama, mereka juga adalah guru. Ya, di mana-mana ada guru nih ceritanya ya. Nah, kemudian walaupun di pandemi seperti sekarang pembelajarannya jarak jauh, penilaian tetap. Ya, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap terutama Ibu. Jadi sikap disiplin, karena kita tahu Sekolah Harapan itu mengusung tema kita ya, Terkenal begitu iya, ya dengan jadi disiplin tapi berdasarkan kasih. Nah, Ya, gitu kan Bu. betul, Ya, jadi betul. tetap disiplin anak-anak walaupun PJJ, kami akan terus memantau kalian dari sekolah, guru-guru memantau kalian bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sehingga tercapailah tujuan belajar. Jadi nanti walaupun pandemi, lulusannya tidak usah khawatir, lulusannya pasti dari 3 dimensi itu ada, dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. tetap terjaga ya Bu ya lulusan Iya, SMA Harapan betul. walaupun belajar dari rumah. Iya, tentunya bisa lebih baik kayaknya Ibu. Lebih baik malah Bu ya, karena Iya. tadi seperti yang Bu Dewi sampaikan, justru situasi pandemi ini bisa membuat kita semua harusnya lebih mengeksplor banyak. Iya. Karena ada banyak waktu ya, yang biasanya kalian harus ke sekolah selama kurang lebih 5 jam ya Bu ya. Iya. 5-4 jam, terus kalian bisa belajar dari rumah, bisa mengeksplor banyak hal lebih lagi, dan harusnya menjadi pribadi-pribadi yang lebih lebih kuat ya. Iya, betul. Ibu, iya. Siap menghadapi tantangan yang Oke, ada ya. betul, apapun ya Oke. Bu ya, karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan ya. Iya, betul. Iya, baik, terima kasih banyak ini Bu Dewi untuk Iya. waktunya sudah Sama-sama, menemani Ibu. kita semua, menemani anak-anak, sudah berbincang-bincang, kita jadi tahu banyak soal kurikulum nih Bu ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk Iya, waktunya. terima kasih. Anak-anak, Terima kasih. terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kalian di rumah. Ya, selamat pagi. Want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. 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 9 lives until you fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby, it's useless. So don't try, 'cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. And tie me down, down. And tie me down, down. Hai, kenalin, aku Dayu Widya. Halo, nama saya Indiana Kusuma Putri. Nama saya adalah Kadek Heri Dharma Putra. Hai, nama saya Gita Adlistari. Halo, perkenalkan nama saya Dabagus Madewa Andika. Sudah di nama kakak Karati Kusuma Dewi, kalian bisa panggil kakak Karati. Perkenalkan saya Ditutu Biga. Perkenalkan, nama saya Made Yuda Pita Yoga. Saya Teddy Fida Wahyuni. Nama saya Sharon. Halo, perkenalkan nama saya Niputugol Dharma Patnigiri. Halo, saya Melinda Veronica. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lucky Windani Tias Marmer. Saya Niputu Cynthia Mariasti. Kenalkan, nama saya Yonatan Andre Baskoro. Kesan saya selama bersekolah di SMA Harapan. Kesan saya selama saya
sekolah di SMA Kristen Harapan. Pengalaman saya belajar di SMA Harapan Denpasar. Pelajaran yang paling mengesankan yang saya dapatkan dari SMA Kristen Harapan adalah berani mencoba hal baru, karena di SMA Kristen Harapan saya bisa mengikuti banyak kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler hingga kegiatan lomba. Saya tidak hanya difokuskan dalam bidang pendidikan saja, tetapi dalam pembentukan karakter juga, terutama dalam bidang kedisiplinan diri. Lulusan dari SMA Kristen Harapan Denpasar tahun 2015. Di tahun yang sama, saya juga diterima di jalur undangan atau SNMPTN di Universitas Indonesia jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Saya sangat berterima kasih untuk bimbingan Bapak Ibu Guru dan juga semua dukungan yang diberikan, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya sangat mengalami hari-hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Guru dan teman-temannya menyenangkan dengan heterogenitas dan pluralisme yang beragam. Sekolah di SMA Harapan memberikan saya keleluasaan untuk mengembangkan diri dan memperbanyak soft skill. Hal itu berguna waktu saya melanjutkan studi S1 di Universitas Erlangga dan S2 di Universitas Indonesia hingga saya bekerja di sini sampai sekarang. Saya lulusan SMA Harapan Angkatan 49. Saya bertugas sekarang di Ditlantas Polda Bali. Jadi saya bangga menjadi alumni SMA Harapan karena saya di sana dididik untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab, karena itu adalah kunci kesuksesan. Siswa dari Politeknik Negeri Bali jurusan akuntansi, hal yang paling berkesan sama sekolah di Harapan itu kedisiplinannya, dan itu akan sangat berguna nantinya pada dunia perkuliahan dan juga Di Sekolah Harapan Angkatan 49, saya saat ini bekerja di kelas kantor manager. Saya sekolah di Harapan diajarkan untuk disiplin karena disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Jadi kalau Sekolah Harapan. Kesan saya selama bersekolah di SMA Harapan, lingkungan yang selalu bersih dan juga guru-gurunya yang selalu ramah dan mengajari kami dengan sangat menyenangkan. Pesan saya adalah semoga SMA Harapan selalu maju dan juga siswa-siswinya berprestasi. Terima kasih. Aku bangga banget bisa jadi alumni SMA Kristen Harapan Denpasar. Karena tanpa bimbingan dan dukungan dari guru-guru di sana, mungkin aku nggak bisa jadi diri yang sekarang. Saya bangga menjadi alumni SMA Harapan karena di sana saya dilatih kedisiplinan dan dilatih juga kepemimpinan. Saya senang bisa menjadi bagian dari SMA Harapan karena saya dididik dengan disiplin dan juga kegiatan belajar mengajar yang sangat baik karena ditunjang oleh fasilitas yang sangat mumpuni. Saya memiliki teman-teman yang menyenangkan, memiliki guru-guru yang menyenangkan, yang mendukung dalam organisasi dan juga ekstrakurikuler. Banyak sekali tuh ekstrakurikuler waktu zaman saya dulu. Guru-gurunya luar biasa, sangat baik dan suportif sama murid-muridnya. Nggak perlu raguin itu. Terus fasilitas di sekolah juga sangat bagus. Di tiap kelas ada AC, ada fasilitas kantin, perpustakaan, lab pipa dan sebagainya. Di zaman sekarang, SMA Harapan jauh lebih modern. Sudah ada ruangan yang ber-AC, disupport dengan wifi. Kita juga punya perpustakaan yang cukup besar dan lengkap, serta kita juga memiliki lapangan basket yang serbaguna yang bisa juga digunakan sebagai lapangan futsal. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Jangan ragu, daftarkan diri saudara-saudari semua di SMA Harapan Denpasar karena pendaftarannya gratis. Terima kasih. So, kamu masih ragu untuk daftar di sekolah ini? Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan. Semoga SMA Harapan jadi selalu ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMA Kristen Harapan. Demikian juga anak-anak peserta MPLS yang saya kasihi, beserta dengan para orang tua wali yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah telah dapat berjalan dengan baik dalam beberapa hari ini, yang walaupun secara
virtual ataupun daring. Saya selaku Kepala Sekolah dan staf pimpinan serta seluruh sivitas akademika yang ada di SMA Kristen Harapan mengharapkan agar apa yang sudah diinformasikan didapatkan dalam masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dapat bermanfaat dengan baik bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak dan juga orang tua, sehingga nantinya dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga kami selaku staf pimpinan dan juga seluruh para guru yang ada di SMA Kristen Harapan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga orang tua terjadi. Baik itu dalam tutur kata, dalam penyapaan kami, dan juga di dalam proses berjalannya MPLS secara daring ini. Semoga hal ini bisa dimaafkan untuk kerjasama kita lebih lanjut antara orang tua dengan lembaga SMA Kristen Harapan. Nah, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berjerih lelah dari awal untuk mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini pula, karena acara sudah berakhir, saya selaku Kepala Sekolah menutup acara pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Harapan tahun pelajaran 2021-2022 dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu. Dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang anak-anak peserta didik baru. Kita akan menutup kegiatan MPLS ini dalam doa. Saya akan memimpin dengan keyakinan iman Kristiani. Anak-anak semuanya bisa berdoa dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam 3 hari yang telah kami lalui dalam kegiatan MPLS 2021 ini. Kami bersyukur semua sudah dapat kami lalui dengan baik. Anak-anak didik kami yang mengikuti kegiatan MPLS secara daring, Engkau sudah menyertai, membimbing sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya beserta dengan anak-anak OSIS juga Tuhan, kami bersyukur kami dapat lalui semuanya dengan baik pula. Untuk selanjutnya Tuhan, kegiatan kami, pembelajaran kami berikutnya kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami semuanya Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lalui dengan baik atas penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.